Mereka itulah penistaan sebenarnya. Mereka itu adalah kehinaan sebenarnya. Jadi BB Drum sudah membalikkan semua itu kok. Kita akhirnya menjadi suatu manusia yang berwawasan karena apa? Karena pencerahan-pencerahan dari suara kebenaran BB Drum. Kita ibarat adalah suatu tumbuhan ya, yang disiram, yang dipelihara oleh siraman-siraman cahaya terang itu hingga kita tumbuh berkembang. Ram kita, daya nalar kita itu berkembang sangat pesat tanpa batas. Makanya kita jika mendengar suatu suatu narasi yang tanpa dasar hukum, pasti kita berontak. Siapapun jalur ireng BB Drum pasti berontak karena itu memang tidak sesuai dengan hukum, ya kan? Tidak siapapun itu, saudara-saudara kita jalur ireng, bapak itu grup sente, usanggeni, siapapun saudara kita lah, pasti itu langsung itu, instruksi langsung itu. Wong kita di sini aja kalau nggak sesuai pasti karena ditegur kok. Itu memang suatu hal yang sangat bagus dan benar, harus seperti itu. Kita di sini saling melengkapi, tidak ada yang lebih-lebih dari satu sama lain. Kita sama semua di sini. Kita adalah anak-anak kok. Kita di sini bermain bareng. Rumah kita adalah suara kebenaran BB Drum, itulah rumah kita. Dan suara kebenaran BB Drum itu adalah aset bagi kita, aset bagi manusia berkesadaran hukum dimanapun berada. Ya, karena nilai dari suara kebenaran BB Drum barang bukti itu nilainya tidak bisa dihargai kok, tidak ternilai itu ya. Gimana luasnya itu dari ujung Bali sampai Madagaskar, bayangkan itu ya kan. Hanya syaratnya itu kuncinya cuma salah di hadapan kebenaran BB Drum. Makanya siapapun ya yang mencuri tentang suara kebenaran BB Drum, yaitu mereka-mereka golongan orang-orang pencuri tersebut, orang-orang yang bersifat berjiwa garong itu seperti itu. Mereka memakai ilmu dari suara kebenaran BB Drum, tetapi tanpa menyematkan dari sang sumbernya itu, yaitu BB Drum itu sendiri. Itu namanya pencuri, itu sudah jelas banyak. Tetapi itu semua akan terpatahkan. Sesuatu yang palsu itu pasti akan hilang dengan sendirinya, karena di saat ini, zaman ini banyak saudara-saudara kita yang sudah muak, saudara-saudara kita sudah letih. Karena apa? Karena janji-janji palsu itu akhirnya terbongkar sudahlah dengan suara kebenaran BB Drum itu bahwa Indonesia itu adalah penjajah, sang pendusta itu sendiri. Makanya memang kalau suara kebenaran BB Drum inilah suatu tempat, suatu berteduh bagi orang-orang yang mencari suatu kebenaran yang sejati untuk mewujudkan hidup yang real, nyata, yaitu hidup yang sama rasa sama rata, tentunya berkeadilan bagi seluruh warga bumi tentunya. Begitu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Salam BB Drum, Rahayu Bumi Mataram. Pangestu Cek Indro, salam BB Drum. Ya, memang itu kita harus benar-benar ini waktu-waktu atau hari-hari yang sangat sangat untuk melontarkan gitu loh. Kita ini sedang dijajah, kita harus bangkit lah, benar-benar bangkit, mengambil keputusan begitu. Entah itu bagaimana caranya, dengan versinya mereka. Betul tadi Wisanggeni istilahnya dengan mental kesadaran dimanapun kita berada, ibaratnya utarakan itu, entah itu mau diterima mau enggak, yang penting kita udah sampaikan bahwa kita memang harus mengambil kedaulatan
eh, tersebut begitu. Kenapa kita bersikeras seperti itu? Yaitu selama 350 tahun ibaratnya itu kita benar-benar eh, apa nenek moyang kita ini benar-benar sudah nggak bisa dibayangin bagaimana terasanya mereka, ya kan, dianiaya, dibunuh, ya pokoknya begitulah. Makanya kita sebagai pewarisnya, masa sih toh mereka bertahan di sini, nggak bisa begitu kan, nggak bisa untuk eh, istilahnya mengusir atau menghengkangkan dengan kata-kata kebenaran ini begitu loh. Dari mana asalnya Indonesia itu sendiri? Siapa yang memerdekakan Indonesia itu? Kan seperti itu. Intinya itulah kunci-kunci kita untuk membangkitkan warga asli orang Mataram, entah itu mereka mengaku-ngaku itu Mataram Nusantara ataupun pokoknya kita harus kembali lagi dengan keadilan. Kita butuh papan panggonan yang selama ini kita dijajah sama mereka seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menyuarakan entah itu bagaimana caranya versi anak-anak jalur ireng ini, walaupun mereka masih terkait dengan incorporate, pokoknya suarakan bahwa Indonesia itu penjajah. Seperti itu saudaraku semua yang di atas maupun yang di bawah. Monggo mungkin ada tambahan seperti itu untuk saudara-saudara kita maupun yang di sini maupun yang di sana. Monggo silakan Tuh, pangestuti. Pangestu. Memang betul. Anak jalur ireng ini tidak patah semangat menyuarakan kebenaran bibit Islam. Walaupun itu perkataan diulang-ulang, nggak masalah. Karena kita ini sebenarnya asa-asi-aso itu. Bagi yang belum mendengar kebenaran bibit Islam, itu biar mendengar gitu loh. Sebenarnya di situ. Makanya walaupun nggak ada di jalur satu, di grup Sente atau Joko atau Nani, apa yang kita diwedarkan Esther diulang-ulang itu memang benar, kita harus mengulang-ulang karena asa-asi-aso itu yang kita pakai itu loh di situ. Bukannya kita ngomongnya kok cuman itu aja, enggak, memang kita ulang-ulang itu asa-asi-aso kita itu loh. Orang yang belum mendengar ini loh, biar mendengar bahwa Indonesia ini adalah penjajah ini dengan adanya teks proklamasi itu. Kita ini warga pribumi dijadikan bangsa, terus dijadikan yang merdeka itu Indonesia. Itu berarti Indonesia ini penjajah itu. Dari mana toh kok Indonesia dikatakan penjajah? Nah, kan di situ, harusnya di situ biar paham maksudnya di situ. Makanya kita ulang itu memang nggak jadi masalah ya itu. Kalau kita nggak welas AC, Esther nggak welas AC, Jalan Bibidam nggak welas AC, ya nggak mau kita mengulang-ulang perkataan itu sampai dibukakan dari Alkitab, Al-Quran, kita bersinau bareng itu tadi, itu loh di situ. Biar dia paham, maksudnya para pendeta, para kiai yang dia ajarkan itu nggak benar gitu loh, dibuka kita bareng-bareng itu di situ. Jangan sampai terulang-ulang terus, generasi kita ini dibodohi terus gitu loh, dibodohi, sudah mau dibunuh lagi, pembunuhan terus-terusan. Nah, ini tadi kalau kita nggak ada jalur ireng itu, masalah COVID itu, nah itu kan ya genosida juga itu, ditambah MBG ini. Kalau nggak ada MBG terus-terusan, kalau nggak ada bibit drum itu terus, namanya penjajah, penguasa. Bagaimana caranya kita membunuh putra-putri Mataram itu gitu loh. Otaknya di situ terus dia itu, biar dia itu betah di bumi Mataram sini gitu loh. Monggo Cek Indro, ditambahi Cek Indro. Betul, saudaraku Sanggeni, memang
harus seperti itu ya, suatu kebenaran